Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang rukun iman. Sebelumnya, rukun iman ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang ketiga yaitu salituha imanu ayyanin. Yang ketiga, iman ayyan. Apa artinya? Wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi, yaitu iman ayyan itu artinya kita kenal Allah dengan cara hati kita meneliti, mengamati, dan menghayati. Fala yahibu rabbahu an khotirihi torfata ainin. Allah tidak pernah lupa dari hati kita. An khotirihi torfata ainin, walau sekedar sekejap mata. Allah tidak pernah lupa dari hati kita. Itu artinya kita kenal Allah. Bal hibatuhu daiman fi qalbihi. Akan tetapi rasa takut kita, rasa kenal kita dengan Allah selamanya di dalam hati kita. Itulah yang dinamakan iman ayat. Gambarannya ka'annahu yarohu. Gambarannya seperti kita tahu Allah. Wa huwa maqamul muraqabah. Orang yang imannya semacam ini dinamakan maqamul muraqabah. Kelas kedekatan hati. Wa yusamma ainul yakin. Orang yang punya iman seperti ini dinamakan ainul yakin. Itulah anak-anak tingkatan iman yang ketiga. Rabi'uha imanu haqqin. Yang keempatnya adalah iman hak, iman yang sebenarnya. Apa artinya? Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Iman hak ini adalah melihat Allah dengan hatinya. Melihat Allah dengan hatinya. Hati yang paling dalam atau kita kenal dengan sir, hati yang paling dalam. Wa huwa makna qaulihim, seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang ahli sufi, orang yang hatinya bersih. Al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Orang yang kenal Allah itu mengenal Tuhannya dalam kondisi apapun. Umpama kita dalam susah, tetap yang dikenal Allah. Kita yang sedang senang, tetap yang dikenal adalah Allah. Kita melihat makhluk, tetap yang dilihat adalah Allahnya, bukan makhluknya. Tetapi yang dilihat adalah Sang Penciptanya. Itulah yang dinamakan iman hak. Wa huwa maqamul musyahadah. Orang yang punya iman semacam ini dinamakan kelas musyahadah. Orang yang selalu menyaksikan hatinya kepada Allah. Wa yusamma haqqul yaqin. Orang yang punya iman semacam ini dinamakan haqqul yaqin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadis. Orang yang punya iman semacam ini adalah merupakan penghalang. Artinya dia tidak pernah melihat makhluk atau sesuatu yang baru, akan tetapi melihat Sang Penciptanya. Wa khamisuha imanu haqiqah. Yang kelimanya, tingkatan kelima, iman haqiqah. Wa huwa al-fana'u billah. Artinya dia sudah menganggap tidak ada.
bisa ada karena adanya Allah. Dianya sendiri menganggap sudah tidak ada sama sekali. Bisanya ada dengan adanya Allah. Itulah yang dinamakan iman hakikoh. Sudah menganggap dirinya fana atau tidak ada. Wa syukru bihubbihi. Dia bersyukur karena syukurnya itu disebabkan karena sangat cinta kepada Allah. Fala yashhadu illa iyahu. Dia tidak melihat kecuali hanya melihat Allah. Gambarannya aman horiko fi bahrin walam yarolahu sahilan. Gambarannya orang yang cinta, orang yang menganggap dirinya sudah tidak ada, bersyukur karena hanya cinta kepada Allah, tidak menyaksikan kecuali melihat Allah. Itu gambarannya seperti orang yang ada di tengah lautan, kemudian dia tidak pernah melihat tepinya. Dia bergantung kepada siapa? Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'ala syahsi, kemudian yang wajib bagi kita sebagai orang biasa, ahadul hismaini, yang harus kita miliki adalah iman yang pertama dan kedua. Iman yang pertama dinamakan iman taklid, iman yang kedua dinamakan iman ilmin. Iman sebab ikut-ikutan atau juga iman atau percaya dengan sebab pengetahuan. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi. Wa ammas salah satu al-akhir, adapun tingkatan iman yang ketiga yang terakhir yaitu iman apa-apa, iman ayan, kemudian iman hak dan iman hakikoh, merupakan fa'ulumu robbaniyah. Itu merupakan ilmu-ilmu ketuhanan. Yahussu biha man yasha'u min ibadih. Yang dikhususkan, yang ditentukan atau yang diistimewakan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang imannya semacam ini adalah merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang istimewa. Ahaduha antu'mina billahi. Salah satu dari rukun iman itu adalah antu'mina billahi. Kita meyakini adanya Allah atau kita percaya kepada Allah. Bi an ta'taqida ala tafsil, gambarannya apa? Kita meyakini dengan secara perincian annallaha ta'ala maujudun, bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Adanya Allah qadimun, dahulu, baqun, kemudian kekal, mukhalifun lil hawadisi, Allah berbeda dengan sesuatu yang baru, mustahinun an kulli syai'in, kemudian Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun, wahidun, Allah itu adalah esa atau tunggal, qadirun, Allah itu adalah berkuasa, muridun, Allah itu maha berkehendak, alimun, Allah itu maha mengetahui, sami'un, Allah itu maha mendengar, basirun, Allah itu maha melihat, mutakallimun, Allah itu maha bersabda atau maha berbicara. Wa 'alal ijmal annallaha kamalatin la tatanahi. Dengan kesimpulan, sifat-sifat Allah seluruhnya adalah merupakan maha sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Oke, anak-anakku sekalian,
belajar ngaji hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.